Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Apa kabar teman-teman? Kiranya selalu sehat dan tentunya selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Seperti biasa karena masih COVID, tidak lupa kami selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan sedikit mereview salah satu rumah yang ada di Kranji, Bekasi Barat, di mana lokasinya sangat strategis tentunya. Seperti apa unitnya, layout, dan harganya tentunya setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Seperti yang sudah saya infokan tadi di pembukaan, bahwa di video kali ini saya akan sedikit mereview salah satu rumah yang ada di Kranji, Bekasi Barat. Nah, sedikit info sebelum kita review rumahnya. Di klaster ini nantinya itu akan fasilitasnya tidak seperti klaster-klaster pada umumnya untuk mini klaster ya. Sebagai informasinya, unit ini nanti ada 20 rumah nantinya, dimana untuk fasilitasnya itu ada fasilitas taman seperti yang ada di belakang saya itu. Belakang saya itu adalah salah satu fasilitas tamannya, dan sudah terpasang pagar sama main gate-nya sudah terpasang. Dan fasilitas lainnya adalah adanya lapangan taman bermain anak atau area bermain anak, dan tentunya ini yang biasanya tidak ada di klaster-klaster mini seperti ini, adalah area parkir umum untuk tamu posisinya. Nah, itu yang biasanya tidak ada di klaster atau fasilitas yang ada di klaster-klaster pada umumnya, apalagi yang mini klaster. Biasanya yang rumah perumahan besar pun biasanya tidak ada lapangan atau area parkir umum untuk tamu. Nah, di klaster ini itu disediakan. Oke, langsung saja kita review rumahnya, tidak perlu panjang lebar. Nah, nanti kalau misalnya mau lebih detailnya bisa langsung survei saja. Oke, ini adalah unit contohnya atau rumah contohnya yang ada di klaster Geraha Akasa Kranji, Bekasi Barat. Memang kalau secara desain itu kita mengenalnya cukup desainnya klasik modern ya posisinya. Kenapa klasik? Kalau kita lihat secara jendela, model jendelanya adalah model-model tipe-tipe klasik ya. Sebagai informasi awal, untuk dimensi tanahnya itu 8 x 9 72, lebar 8, ke belakangnya itu 9. Nah, untuk bangunannya kurang lebih 42 meter persegi. Nah, seperti pada umumnya di unit ini juga ada carport. Untuk finishingnya pakai rapet beton seperti ini ya carportnya, dan untuk ada area taman dan untuk area pedestrian. Jadi area untuk Anda masuk ke rumah tanpa harus melewati carport ataupun taman sudah disediakan seperti ini. Nah, untuk jendelanya itu diset sedemikian rupa ya, pakai terbagi beberapa bagian seakan-akan seperti itu. Dan secara keseluruhan untuk material dari kusen itu menggunakan aluminium, jadi tentunya sudah bebas rayap dan awet ya pastinya. Nah, kalau kita lihat itu yang untuk area pintu utamanya posisinya di tengah, finishingnya cat warna putih. Terus untuk dindingnya itu menggunakan bata merah ya, double nantinya. Jadi setiap bangunan memiliki dinding masing-masing dan fondasi masing-masing. Terdapat area taman, dan selebihnya kita langsung masuk ke dalam rumahnya saja. Nah, untuk area dalam ini, untuk area teras ini menggunakan keramik ya, motif ini parket seperti itu, motif kayu parket. Dan untuk pintunya ini, nah ini kayu solid, sudah cat finishing duko. Kita langsung masuk area rumahnya. Nah, karena dimensi tanahnya itu cenderung pendek ke belakangnya, jadi secara desain kurang lebih seperti ini. Jadi masuk area tamu, ini tadi area tamu, sebenarnya area sini, dan ini adalah area ruang keluarga sebenarnya. Dan di belakang itu ada area untuk dapur, dan di samping ini adalah area untuk servis. Nah,
mungkin Anda mempertanyakan, Mas, udah masuk langsung mentok ke belakang. Ya, itu tadi, ketika tanahnya dari depan itu hanya 9 meter, itu cukup pendek ya. Jatuhnya untuk area dalam rumahnya pun memang kesannya baru masuk sudah mentok gitu posisinya. Dan ya itu yang namun untuk layoutnya, karena ini adalah unitnya inden, Anda bisa merelayout sendiri nantinya. Jadi posisi dapur dan lain sebagainya nanti bisa Anda otak-atik dan tidak dikenakan biaya selama luas bangunannya sama 42 meter itu. Tapi kalau misalnya lebih ya nanti jatuhnya ada cas tambahan untuk luasan bangunannya. Dan untuk lantainya ini menggunakan granita ukuran 60 x 60, dan untuk tinggi plafon ini kurang lebih hampir 4 meter ya untuk yang atas. Kalau yang bawah itu jatuhnya 3,8, karena ada permainan drop up ceiling, jadi jatuhnya agak sedikit lebih pendek untuk yang di bawahnya jatuhnya. Kalau secara keseluruhan sebenarnya sudah 4 meter. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini terbagi dua seperti ini. Secara umumnya sama ya, kamar mandi di tengah, terus kamar tidurnya ada di kanan kirinya. Kita masuk ke kamar tidur yang di depan dulu. Ini kamar tidur yang di depan ini agak sedikit lebih kecil posisinya, dan itu adalah nanti itu tadi, ketika Anda mau merelayout kamar tidur yang di depan ini bisa Anda bikin lebih besar nanti kalau kita banding dengan kamar tidur yang kedua yang di belakang nanti. Dan itu disediakan jendela yang cukup besar ya, jendelanya cukup untuk area pencahayaan dan sirkulasi nantinya. Jadi ketika siang hari seperti ini Anda tidak perlu menyalakan lampu pun sudah cukup terang, jadi hemat energi pastinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pintunya ini memang untuk unit ini sebenarnya sudah laku ya, dan dibikin pintu sliding. Ini ada penambahan sendiri. Sebenarnya untuk standarnya adalah pintunya pintu swing seperti pada umumnya. Oke, kita masuk ke kamar tidur yang kedua. Nah, ini kamar tidur yang kedua lebih besar daripada kamar tidur yang pertama tadi. Namun lagi-lagi seperti yang sudah saya infokan tadi, Anda bisa merelayout, membuat layout ulang sesuai kebutuhan Anda nantinya. Nah, seperti ini penampakannya. Untuk lantai sama menggunakan granita ukuran 60 x 60. Ketinggian plafon untuk yang di kamar itu kurang lebih jatuhnya 3,5. Seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, lebih seperti itu ya. Anda bisa melihat jendela, pintu sama plafonnya, jaraknya sedemikian rupa. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke kamar mandi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, ini kamar mandinya cukup luas. Ini bisa dikatakan ukurannya 2 x 2 meter untuk dimensi area kamar mandinya. Kloset duduk dan shower tentunya ya. Untuk keramik dindingnya sudah full dari atas sampai bawah, atau dari bawah sampai atas ya. Nah, tuh sudah diset sedemikian rupa. Jadi memang nantinya ketika Anda mau mengganti suasana juga memang harus ganti keramiknya full jatuhnya, karena memang keramiknya sudah dipasang full dari atas sampai bawah. Oh ya, untuk pintu kamar mandinya ini PVC standar, namun untuk model atau motifnya bisa saja nanti tidak standar seperti ini ya, karena ini adalah berdasarkan stok yang ada di material. Adanya seperti ini, kita pakai seperti ini dulu. Nanti bisa jadi kalau misalnya stoknya sama, pakai yang motif batik seperti ini, ataupun kalau misalnya nanti tidak ya secara spek sama tapi motifnya mungkin yang berbeda. Oke, seperti itu. Ini kamar mandi, kamar tidur. Ini layout secara keseluruhan kalau misalnya Anda berada di dalam rumahnya. Nah, ini penampakan jendela kalau posisi dari arah belakang. Nah, seperti ini kelihatan ya, terang banget posisinya. Jadi kalau pas siang seperti ini Anda tidak perlu menyalakan lampu, sudah sangat terang, hemat energi. Kayak kalau malam ya tentunya beberapa bagian harus Anda nyalakan, kalau enggak ya tetap agak sedikit gelap ya, kecuali ada
cahaya bulan dari depan yang langsung masuk ke dalam. Nah, mungkin tidak perlu menyalakan lampunya. Nah, itu untuk jendela atas tadi belum kita bahas ya. Untuk pencahayaan, jadi secara umum unit di klaster Geraha Akasa ini itu mengedepankan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan itu sangat luar biasa banyaknya ya. Jadi ketika kita berbicara pandemi COVID seperti ini, itu untuk berjemur dan lain sebagainya itu sudah sangat cukup karena cahaya bebas masuk tanpa ada halangan. Nah, mungkin kalau misalnya nanti tetap halangannya horden ya, kalau misalnya sudah terpasang hordennya. Oke, seperti itu teman-teman review singkat klaster Geraha Akasa. Sebenarnya sudah pernah saya review dulu waktu awal-awal, dan ini adalah review kedua atau ketiga ya, karena sudah kelihatan lebih jadi dan secara lingkungan sudah terbentuk, jadi cara gambarnya sudah lebih jelas pastinya. Oke, demikian review singkat. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, sila like, share, dan tentunya subscribe. Dan tidak lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, serta menjauhi kerumunan. Oh ya, untuk deskripsi detail, harga, dan promo saya cantumkan di deskripsi bawah ya, di kolom deskripsi. Jadi kalau misalnya ada loh ini nggak ada harganya, nggak ada promonya, nggak ada informasi ininya, cek di deskripsi, kami cantumkan di bawah seperti itu. Karena apa? Seperti biasa, mengingatkan kembali untuk promo dan harga itu karena sewaktu-waktu berubah, jadi selalu kami cantumkan di deskripsi. Kalau berubah tentunya lebih lebih gampang untuk berubah informasinya. Demikian, terima kasih sudah menonton sampai selesai video singkat review klaster Geraha Akasa Kranji, Bekasi Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.